Hey guys, kita lanjut ceritanya ke episode 3. Selamat menonton. Di hutan Hiwu, Jitangin yang masih terbaring beku, tiba-tiba muncul cahaya dari gelang miliknya dan mengelilingi tubuh Jitangin. Dewi Hanyu dari langit menolong Jitangin dan berkata, "Wushuang, aku hanya bisa melindungimu sampai di sini saja." Seketika es yang membekukan tubuhnya menjadi hancur berkeping-keping. Jitangin yang terbangun dan sadar bahwa kakak Hanyu yang telah menolongnya. Gelang pemberian Dewi Hanyu pun menghilang seperti serpihan cahaya. Di kediaman Yeonjong, dia masih memikirkan Jitangin dan mengenang saat momen mereka bersama dulu. Tanpa ia sadari, dia menyebutkan nama Jitangin dan terdengar ada suara yang menjawab berkata, "Iya, ada perintah apa?" Sontak membuat Yeonjong kaget dan melihat di hadapannya sudah ada Jitangin. Yeonjong berkata, "Bukankah kamu sudah mati?" Jitangin dengan santai menjawab, "Hatiku ada padamu. Tentu saja harus kembali." Yeonjong yang tidak percaya Jitangin kembali lagi, mengira dirinya hantu dan ingin mengajak Yeonjong pergi ke akhirat. Jitangin berkata, "Ikutlah bersamaku." Semakin Jitangin mendekat kepada Yeonjong, dirinya memilih kabur dari hadapan Jitangin. Yeonjong pergi dengan burung bangau terbangnya menuju Gunung Baitou untuk menemui petapa Ma Shinjun dan ingin mencari tahu identitas Jitangin. Yeonjong berkata kepada Ma Shinjun, "Aku ingin mencari identitas seorang gadis." Ma Shinjun mengatakan, "Kau mencari gadis. Apa kau tidak menyukai Dewi lagi?" Yeonjong berkata, "Bukan begitu," sambil membayangkan wajah Dewi Wushuang. Ma Shinjun awalnya terlalu memberikan banyak alasan, sulit mencari suatu informasi. Tetapi Yeonjong menawarkannya sebuah arak Zhixiang Mengshi yang terkenal di alam kemerubah untuk diberikan kepadanya. Ma Shinjun yang menyukai arak tersebut langsung mencari identitas Jitangin menggunakan piringan Ziwei dan dibantu oleh beberapa gagak spiritual yang bisa mengambil kata inti untuk informasi. Tidak lama kemudian, muncullah informasi identitas tentang nama Jitangin. Ma Shinjun menjelaskan, pada zaman kuno, ada seorang pengrajin bermargaji yang terkenal dengan kemampuan mekanismenya. Pengrajin ini sangat hebat. Dia memakai kemampuan mekanismenya yang luar biasa, membawa orang-orang membangun kota mekanisme bernama Kotayan di depan gunung berapi, menjadikan ini sebagai dasar dan menciptakan mekanisme langit dan bumi, Menara Babel. Meski dia mati puluhan ribu tahun lalu karena hukuman langit, namun mendapat kualifikasi menjadi dewa. Akhirnya dia menjadi Dewi Wushuang. Mendengar kata Dewi, Yeonjong teringat kembali kejadian pertama kalinya dia melihat Dewi di alam kaum rubah. Dia membayangkan wajah Dewi Wushuang dan Jitangin. Tetapi dia segera tersadar dan mengatakan tidak mungkin. Yeonjong berkata, "Ma Shin, kamu mempermainkanku seperti ini. Aku sudah pernah bertemu Dewi sebelumnya. Arak Zhixiang Mengshi, jangan harap kamu bisa mendapatkannya," kata Yeonjong. Dengan kesal Ma Shinjun berkata, "Piringan Ziwei-ku ini tidak pernah salah selama ribuan tahun." Yeonjong menjawab, "Bagaimana membuktikannya?" Ma Shinjun berkata, 3 hari setelah piringan Ziwei menemukannya, akan ada cahaya langit yang terbuka di Kotayan. Kamu bisa membuktikannya sendiri jika tidak percaya. Yeonjong hanya tersenyum dan berjalan pergi, meninggalkan Ma Shinjun. Ma Shinjun berteriak-teriak memanggil Yeonjong, meminta arak Zhixiang Mengshi yang tadi dia janjikan. Di sisi lain, Dilat kesadaran Maozun, pemimpin kaum bayangan iblis, ingin kembali menjayakan bayangan iblis dan harus mengambil tangan dewa. Yeonjong dan Jitangin telah sampai di kota terdekat. Mereka beristirahat dan sambil berjalan-jalan melihat kota sekitar. Sedangkan boneka mekanisme pergi untuk mendapatkan perak. Jitangin yang berjalan-jalan melihat orang-orang
berjualan berbagai macam makanan dan pernak-pernik. Dan dia terhenti di suatu tempat yang ada menjual gelang. Jitanyin menyukai gelang bermata rubah tersebut. Yuan Jong yang menghampirinya berkata, "Ternyata kamu sungguh menyukai rubah." Jitanyin hanya tersipu malu dan pergi meninggalkan Yuan Jong di belakangnya. Tetapi Yuan Jong mengikuti Jitanyin dan menggodanya. "Kamu tidak mau membeli gelangnya?" Sambil tertawa, mereka berdua akhirnya duduk di kedai untuk makan dan minum. Mereka memesan beberapa makanan, tetapi Jitanyin tidak tertarik untuk memakan makanan tersebut. Yuan Jong yang menawarinya makanan pun dia tetap tidak peduli. Di saat sambil menunggu boneka mekanis memilik Jitanyin kembali, Yuan Jong memberikan gelang bermata rubah. Gelang yang sebelumnya disukai oleh Jitanyin. Jitanyin melihat gelangnya dan tidak menyangka Yuan Jong membelikannya gelang tersebut. Jitanyin menerimanya dengan senyuman dan dia menyukainya. Dan setelah selesai makan, Yuan Jong memanggil pelayan untuk membayar makanannya. Akan tetapi, uangnya sudah habis, dibelikan gelang untuk Jitanyin. Tidak kehabisan akal, dengan tipu sihirnya, Yuan Jong merubah buah anggur menjadi perak untuk membayar makanannya kepada pelayan. Tapi pelayan di tempat itu tidaklah bodoh. Dia melakukan pemeriksaan kepada perak tersebut. Alhasil, pelayan yang mengetahui perak itu tidaklah asli, langsung memarahi Yuan Jong. Dikala keributan yang terjadi, tanpa disangka datanglah kaum hantu perang yang menyerang Yuan Jong. Apa yang akan dilakukan Yuan Jong dan Jitanyin selanjutnya? Stay for watching!